Selamat siang, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Luar biasa. Semoga sampai seterusnya keadaan kalian tetap baik dan selalu diberkati Tuhan. Ya, anak-anak, hari ini kita akan mulai proses pembelajaran. Tapi sebelum kita mulai proses, sebaiknya kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin doa? Oke, silakan Indi. Semuanya dalam tetap doa. Teman-teman, sebelum kita mulai dalam aktivitas belajar ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan, sekarang kami anak-anakmu akan melakukan aktivitas belajar ya Tuhan. Kami datang kami supaya kami bisa menerima apa yang diberikan oleh Ibu Guru. Kami Tuhan, Tuhan buka hati kami supaya kami bisa mengerti firman kami. Dalam nama Yesus, amin. Ya, terima kasih Indi. Ya, anak-anak, setiap aktivitas yang akan kita laksanakan sebaiknya kita awali dengan doa. Nah, di dalam proses hari ini, Ibu harapkan kalian memperhatikan dengan baik, kemudian menaati peraturan-peraturan yang sudah kita buat bersama, lalu pencapaian pembelajaran hari ini boleh berlangsung dengan baik. Hari ini kita akan belajar tentang tema 8, Uniku, subtema 2 tentang Uniku dan musimnya, pembelajaran 1. Nah, kompetensi dasar yang akan kita capai di hari ini yaitu menjelaskan peristiwa rotasi dan revolusi bumi serta terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, itu kompetensi dasar yang akan kita capai. Ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kita usahakan untuk dicapai hari ini. Yang pertama yaitu dengan mendiskusikan tentang musim, diharapkan siswa dapat memahami hal-hal yang menyebabkan perbedaan musim sebagai akibat dari revolusi bumi. Yang kedua, dengan memperhatikan perbedaan musim, siswa dapat memahami akibat dari rotasi bumi dan revolusi bumi dengan bersama. Diharapkan 2 tujuan pembelajaran ini yang tidak capai di hari ini. Nah, sebelum berbicara lebih lanjut tentang materi ini, kira-kira saat ini musim apa yang sementara kita rasakan? Musim hujan. Nah, saat ini kota kita, daerah kita sedang mengalami musim hujan. Nah, selain musim hujan, ada musim apa lagi yang sering kita alami? Musim panas. Oke, jadi ada 2 musim ya yang sering kita alami, yaitu musim hujan dan Musim panas. Iya, mari kita lanjut. Nah, ada pergantian musim karena bumi kita ini ada terdiri dari 4 bagian besar belahan bumi, yaitu bagian utara, bagian selatan, bagian timur, bagian barat. Maka setiap belahan bumi itu ada pergantian musimnya. Nah, tiap-tiap belahan bumi itu memiliki iklim dan musim yang berbeda-beda. Nah, hal ini menyebabkan negara-negara subtropis dan negara-negara tropis itu memiliki musim yang berbeda pula. Nah, mari kita perhatikan gambar yang ada. Yang ada di gambar ini ada 6 musim. Ini 6 musim ini mewakili semua belahan bumi. Yang pertama, musim hujan. Kemudian musim salju, musim panas, musim kemarau, musim gugur, musim semi. Nah, kalau musim hujan berarti turun hujan kan? Iya. Ya, itu kita alami di sini. Nah, yang kedua itu musim salju. Apa daerah kita ini bisa mengalami musim salju? Tidak, Ibu. Kita tidak mengalami musim salju. Kemudian ada musim panas. Kita alami musim panas atau tidak? Alami. Nah, musim kemarau sering juga kita alami. Walaupun daerah kita gini jarang untuk mengalami musim kemarau yang sangat parah, tapi kita juga pernah mengalami. Yang berikut musim gugur. Musim gugur ini jarang kita alami. Paling cuma pohon-pohon mangga yang berguguran daun-daunnya karena mungkin sudah waktunya dia berganti daun. Tapi untuk pohon lain tidak. Jadi kita belum dikategorikan sebagai musim gugur. Nah, kemudian musim semi. Musim semi ini satu sekaligus itu semua pohon dia mengeluarkan bunga. Pohon yang berbunga dia mengeluarkan bunga, itu disebut musim semi. Nah, untuk beberapa negara dengan iklim subtropis itu mereka mengalami 4 musim, yaitu musim dingin, musim semi, musim gugur dan musim panas. Nah, mari kita lihat kira-kira apa yang menyebabkan sehingga pergantian musim di belahan bumi ini dia bisa terjadi. Nah,
Indonesia sendiri, negara kita, negara Indonesia merupakan negara dengan iklim tropis. Nah, karena kita merupakan negara yang beriklim tropis, makanya kita hanya punya 2 musim saja, yaitu musim panas dan musim hujan, atau musim kemarau dan musim hujan. Nah, lalu kira-kira apa yang menyebabkan perbedaan musim di bumi ini? Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan musim. Nah, ini ada 2 faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan musim. Yang pertama yaitu faktor akibat adanya gerak semu matahari. Itu dia mengakibatkan perbedaan intensitas penyinaran matahari di berbagai wilayah bumi. Nah, perbedaan intensitas ini menyebabkan terjadinya perbedaan musim yang ada di bumi. Jadi pengaruh dari gerak semu matahari ini dia berimbas besar bagi bumi ini, yaitu intensitas penyinaran matahari itu dia berbeda-beda di bagian belahan bumi yang di 4 belahan bumi yang ada di bumi ini. Nah, yang kemudian kedua, gerak semu tahunan matahari. Itu apa yang dimaksud dengan gerak semu tahunan matahari? Yang dimaksud yaitu berubahnya posisi matahari selama 1 tahun. Nah, gerak semu matahari ini merupakan salah satu dampak dari revolusi bumi bagi kehidupan. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi apa itu revolusi bumi. Nah, tentu saja kita semua sudah mengetahui bahwa saat ini pergantian musim sudah tidak sesuai lagi dengan waktunya. Nah, sudah tidak teratur sebagaimana mestinya. Nah, hal ini terjadi karena beberapa akibat. Akibat yang pertama yaitu atmosfer yang rusak akibat dari polusi dan pencemaran udara. Nah, kira-kira siapa bisa bilang buat kita semua yang ada saat ini akibat polusi bumi itu disebabkan oleh apa saja? Polusi udara atau pencemaran udara itu bisa disebabkan oleh apa saja? Kendaraan motor. Kendaraan bermotor. Apalagi? Pembakaran sampah. Apalagi? Asap pabrik dan lain sebagainya. Nah, pencemaran udara itu sebagian besar berasal dari hal-hal yang kalian sebutkan tadi. Mulai dari asap kendaraan bermotor, kemudian asap pabrik-pabrik yang sementara beroperasi itu asapnya naik menyebabkan atmosfernya menjadi rusak. Kemudian pembakaran sampah seperti plastik, nah itu saat karbon dioksida yang dikeluarkan itu bisa merusak atmosfer bumi. Nah, yang kedua, suhu bumi meningkat. Suhu bumi meningkat karena panas yang berlebihan menyebabkan suhu bumi meningkat. Akibatnya air mengalami penguapan yang semakin banyak. Nah, sehingga bisa terjadi perubahan musim itu kapan saja. Kalau memang suhu itu dia naik dan penguapan dia terjadi terus-menerus, bisa saja pada saat musim kemarau itu turun hujan. Bisa paham atau tidak? Nah, itu akibat dari suhu bumi yang meningkat. Yang berikut, suhu bumi meningkat sehingga menyebabkan es di kutub itu dia bisa terlepas atau dia terpatah, kemudian terbawa oleh arus air menuju ke pulau-pulau yang ada di pesisir kutub. Nah, hal itu menyebabkan daerah itu yang tadinya tidak musim dingin, tapi karena bongkahan es besar menuju ke situ, makanya di situ mengalami musim dingin, daerah itu mengalami musim dingin. Kamu bisa bayangkan kalau satu buah bongkahan es sebesar pulau benua Eropa dia terlepas, atau sebesar pulau Amerika atau negara Amerika, dia terlepas menuju ke suatu daerah yang kecil, otomatis daerah itu langsung menjadi dingin. Nah, sehingga menyebabkan dia mengalami musim dingin. Padahal waktunya itu tidak musim dingin waktu saat itu. Di daerah itu tidak mengalami musim dingin. Tapi karena esnya dia terbawa sampai ke situ menyebabkan daerah itu mengalami musim dingin. Nah, kemudian yang keempat itu panas yang berlebihan akibat dari suhu bumi yang meningkat tadi, menyebabkan pembentukan awan tidak teratur, menyebabkan musim dan cuaca jadi berubah-ubah. Oke? Nah, sekarang kita akan masuk dalam kelompok. 3 kelompok saja. Kelompoknya Angie, kelompoknya Romanus, dan kelompoknya Silya. Nah, silakan kalian berdiskusi di dalam kelompok
mengenai faktor-faktor apa saja kira-kira yang menyebabkan perubahan musim di bumi ini tidak menentu. Saya kasih waktu bagi kelompok itu 10 menit untuk kalian berdiskusi. Setelah itu baru kita bahas dan kita melakukan refleksi. Silakan. Akibat dari polusi dan pencemaran udara. 2. Faktor yang menyebabkan perubahan musim yang tidak teratur. 1. Atmosfer yang rusak akibat dari polusi dan pencemaran udara dari pembakaran sampah, kendaraan bermotor, mobil, dan pabrik-pabrik. 2. Pemanasan bumi yang mengakibatkan katakan es di kutub menyebar ke sekitar kutub yang mengakibatkan musim dingin semakin lama. Ya, faktor-faktor penyebab musim yang tidak teratur. 1. Atmosfer yang rusak akibat dari polusi dan pencemaran udara. 2. Suhu bumi meningkat di mana penguapan air semakin banyak sehingga bisa terjadi perubahan musim, seperti musim hujan akan lebih lama dari musim kemarau. Ya, nah, sekalian sudah selesai berdiskusi. Nah, kita akan masuk dalam presentasinya. Ibu harap apa yang sudah kalian laksanakan di kelompok masing-masing itu dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan patokan untuk pembelajaran kalian nanti. Nah, kelompok mana yang mau melakukan presentasi duluan? Oke, kelompok Silya. Ya, saya akan membaca hasil diskusi kelompok saya. Faktor-faktor penyebab yang musim tidak teratur. 1. Atmosfer yang rusak akibat dari polusi dan pencemaran udara. 2. Suhu bumi meningkat di mana penguapan air semakin banyak sehingga bisa terjadi perubahan musim, seperti musim hujan akan lebih lama dari musim kemarau. 3. Akibat dari suhu meningkat sehingga es kutub menjadi patah dan terbawa arus ke perairan didekatkan sehingga musim dingin berlangsung lebih lama. 4. Panas yang berlebihan akibat dari suhu bumi yang meningkat menyebabkan pembentukan awan menjadi tidak teratur sehingga menyebabkan musim hujan cuaca yang berubah-ubah. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih kelompok Silya. Itu tadi beberapa faktor yang dikemukakan oleh kelompoknya Silya mengenai kira-kira kenapa sampai perubahan iklim di belahan bumi ini tidak menentu. Nah, ada beberapa yang tadi disampaikan, ada 3. Nah, apakah kelompok lain ada yang mau menanggapi? Ya, mungkin ada kelompok lain yang mau menanggapi? Saya Oke, kelompoknya Enji. akan menambahkan dari segelas dari Silya atmosfer yang rusak akibat dari polusi dan pencemaran udara, contohnya dari asap-asap bermotor dan asap-asap pabrik dan asap-asap kebakaran. Oke, terima kasih Roy. Jadi Roy melengkapi saja apa yang tadi disampaikan oleh kelompok Silya mengenai suhu bumi yang meningkat tadi yang menyebabkan kerusakan atmosfer. Itu di beberapa contoh yang tadi disampaikan karena mungkin dari kelompoknya Silya tidak menyampaikan contoh. Jadi kelompoknya Roy melengkapi dengan menambahkan contoh-contoh seperti tadi yang menyebabkan atmosfer rusak seperti pembakaran sampah, kendaraan bermotor, asap kendaraan bermotor, pabrik dan lain sebagainya. Ya, kira-kira dari apa yang kita laksanakan di hari ini semuanya sudah bisa dipahami? Bisa, Bisa dipahami. Nah, apa hal penting yang dapat kalian petik dari pembelajaran di hari ini? Apa hal penting yang bisa kalian petik atau yang bisa kalian dapatkan dari pembelajaran di hari ini? Ya, dari pembelajaran hari ini kira-kira apa kesimpulan yang bisa kalian ambil dari proses pembelajaran kita hari ini? Hal-hal penting apa saja yang bisa kalian dapatkan dari proses pembelajaran hari ini? Jadi siapa yang bisa? Keren, coba. Iklim di bumi sekarang tidak teratur. Iklim di bumi sekarang sudah tidak teratur. Siapa lagi? Fidel. Negara iklim tropis memiliki musim gugur dan musim kemarau. Negara beriklim tropis
subtropis memiliki 4 musim, yaitu musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Apa lagi? Nah, Romanus. Indonesia mengalami 2 musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Karena Indonesia merupakan negara beriklim tropis. Ya, karena Indonesia beriklim tropis, maka dia cuma punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Ya, siapa lagi? Angie. Ada faktor-faktor yang menyebabkan musim-musim yang tidak tertentu. Ya, ada faktor-faktor yang menyebabkan musim-musim ini menjadi tidak teratur. Jadi kesimpulannya adalah pergantian musim di belahan bumi saat ini sudah tidak terjadwal atau sudah tidak sesuai dengan waktu lagi. Karena faktor-faktor yang tadi. Dan yang paling penting, kalian sudah bisa mengetahui bahwa negara beriklim tropis dan negara beriklim subtropis memiliki musim yang berbeda. Nah, pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nah, semoga apa yang disampaikan oleh kita semua dalam proses ini menjadi pembelajaran yang bermakna bagi kalian dan dapat berguna bagi kalian ke depannya. Ya, minggu depan atau besok kita akan membahas lagi, melanjutkan materi ini. Jadi kita akan berbicara tentang rotasi bumi dan revolusi bumi yang juga merupakan akibat atau dia berimbas pada pergantian-pergantian musim ini. Pembelajaran kita selesai sampai di sini dan semoga kalian lebih semangat untuk belajar. Jangan pernah menyerah untuk belajar walaupun kita tidak tetap muka secara keseluruhan, tapi saya berharap pembelajaran daring maupun luring kalian tetap berproses sesuai dengan prosedur. Oke? Nah, tadi kita awali dengan doa dan kita tutup juga dengan doa. Untuk doa ini Ibu minta Romanus berdoa. Teman-teman sudah pulang, mari kita berdoa. Berdoa baik. Ya Tuhan, sekarang kami anak-anak mau pulang dan ya Tuhan mau mendekat sampai di rumah. Ini mendoakan Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Romanus. Ya, selamat siang anak-anak. Selamat